Kemudian kami next lagi, Bapak Ibu, kebetulan kami selaku kuasa hukum ini adalah amanah yang paling besar gitu ya, karena kami itu harus bisa membantu mereka bagi korban itu untuk terus bisa berharap. Karena dengan adanya kejadian first travel, Abu Tur, dan lain sebagainya, pupus sebetulnya harapan mereka. Tapi kami hadir bersama tim kuasa hukum juga, gitu ya, hadir untuk kemudian bisa mengawal kasus ini supaya bisa selesai. Kemudian kami lanjut lagi, pendampingan hukum dan mencari keadilan ini kami lakukan melalui Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juni, kemudian ke PPATK kami kemudian menyampaikan semua sekitar 500-an pelaporan di PPATK yang kemudian sampai dengan server mereka down juga, kemudian sampai dengan kita ke Kementerian Haji tanggal 3 Juni. Di tanggal 3 Juni tidak ada pihak dari Kementerian Haji yang kemudian melayani pihak korban. Gitu, kecuali bidang di bidang haji plus seperti itu. Justru di sini yang harapan kami adalah sebuah kementerian yang begitu besar harusnya bisa kemudian mendampingi para korban dan setidaknya bisa memberikan pengawasan, setidaknya juga bisa memberikan sebuah ketenangan, entah ketenangan rohani dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tanggal 9 Juni kami juga sudah ke BPKN, dari BPKN menitipkan bahwa tolong dimasukkan di dalam tuntutan di laporan itu pasal 63 yaitu kerugian. Jadi tidak hanya tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dimasukkan pasal 63 yaitu mengenai kerugian. Kemudian juga lanjut lagi di 11 Juni kita langsung koordinasi dengan PPATK, kita sudah berkolaborasi juga dengan Ibu Rike di Pitaloka, terima kasih banyak Ibu. Di sana disampaikan bahwa ada beberapa update yang kemudian juga itu akan berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan sampai saat ini kami masih menunggu dari pihak Polda bagaimana hasil berkoordinasi dengan PPATK seperti itu dan kami juga menghormati Polda Metro Jaya yang sudah bekerja lebih keras. Kemudian pelaporan tahap kedua itu kurang lebih ada 500 pelaporan dan juga tanggal 17 Juni itu kurang lebih 620 laporan. Next lagi. Total di kuasa kami itu ada 1.240, kemudian dengan total kerugian pelaporan tahap 1 sampai dengan tahap 3 itu 46 miliar. Next. Nah, kami melihat bahwa penyelesaian kasus ini tentunya yang diharapkan oleh para korban itu adalah ganti rugi pengembalian uang atau kompensasi berupa realisasi pemberangkatan umroh. Itu yang perlu dibahas sebetulnya oleh Kementerian Haji nantinya. Bukan kemudian membahas mengenai akreditasi. Kita bahas dulu ini, fokus dulu. Korban ini mau diapain? Gitu. Kira-kira korban itu bagaimana penyelesaiannya? Kemudian pengawalan proses penyidikan oleh APH, percepatan penyidikan, kemudian Polda please untuk koordinasi dengan PPATK, kemudian tuntutan kejaksaan, kita minta restitusi. Jadi kita lihat bahwa kejadian first travel pada tahun 2017, mereka itu baru minta restitusi atau pengembalian kepada korban itu adalah pada saat PK, peninjauan kembali. Dan kita ingin sekali, walaupun itu masuk ke dalam kasus pidana, kita ingin restitusi itu sudah ada di tahap kejaksaan dan di tahap pengadilan negeri. Di tingkat pertama itu sudah ada restitusi, sehingga kita titip adanya restitusi. Next. Bapak Ibu, kami selaku kuasa hukum bersama korban sampai membuat naskah akademik untuk membuat sebuah konsep-konsep supaya apa? Karena kami tahu korban itu bukan sekarang, tetapi saya pun juga bisa jadi korban, saya Muslim. Saya pun juga bisa jadi korban. Sehingga kami bersama dengan para korban mencoba untuk membuat sebuah konsep supaya apa? Supaya nanti ke depan tidak ada lagi korban seperti kita, seperti para korban saat ini. Gitu. Ini udah ribuan. Sudah ribuan, sehingga konsep harus ada. Sehingga kita sudah membuat naskah akademik kurang lebih 800 halaman. Untuk peraturan menteri mengenai pelindungan pemulihan hak jamaah. Yang pertama, kita merekomendasikan adanya, pertama begini, kita tahu bahwa Kementerian Haji ini masih bayi, masih baru. Sehingga tidak mungkin Kementerian Haji yang masih baru ini mengawasi ribuan jamaah, kemudian ribuan penyelenggara travel umroh. Maka kami menuntut supaya setidaknya ada perpanjangan tangan, entah melalui asosiasi atau apa. Supaya asosiasi itulah yang bisa mengkoordinir para travel umroh nantinya. Kemudian asosiasi ini sudah ada 14, tentunya tidak akan seragam kebijakannya. Maka kami menuntut adanya bentuk dewan standar dan kehormatan bersama, supaya semua satu kebijakan. Yang kedua, terapkan escrow account atau lindungi dana jamaah hingga kewajiban tiket visa. Jadi gini, ketika dibayar para penyelenggara umroh dan haji, mereka itu belum bisa mencairkan sampai dengan kemudian kewajibannya terchecklist dengan baik, baru kemudian cair.
Yang ketiga adalah early warning system. Kita berikan 5 warna. Jadi gini Bapak Ibu, saat ini kita sudah sulit untuk memilih PPU mana yang kemudian kompeten, PPU mana yang kredibel, PPU mana yang kemudian bisa kita pilih. Karena semua sudah menggunakan BA, semua sudah menggunakan influencer, semua trusted. Hanania itu sudah memiliki sebuah akreditasi B dan sudah masuk rekor muri. Pertanyaan saya adalah, siapa lagi yang mau kita percaya? Jadi print aja pasalnya. Maka kemudian kita harus memberikan sebuah perangkat audit kepada para jamaah, para calon korban ini, para calon konsumen ini. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa melihat secara live. Kira-kira hari ini PT PIU ini sedang berwarna apa ya? Oh merah, jangan kita ambil. Oh hijau, jangan kita bisa ambil. Atau kuning, silakan kita ambil. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bentuk dana perlindungan jamaah ini penting. Gitu ya, entah nanti mau seperti apa, coba bisa dikonsepkan oleh kementerian. Kemudian tingkatkan koordinasi lintas lembaga, PPATK, APH, dan asosiasi. Kemudian evaluasi bank garansi. Bank garansi saat ini untuk PPU, untuk umroh, izinnya itu 200 juta rupiah. Dan untuk haji, itu hanya 250 juta rupiah, Bapak Ibu. Pak, Bu, mohon maaf, korban kami itu ada yang punya invoice, satu invoice itu 700 juta. Lebih baik mereka saja yang buat langsung gitu kan. Ini guyonan di sana ya, di korban ya. Artinya ini harus dievaluasi lagi mengenai bagaimana kemudian penyelenggaraan perizinan PPU ini dan juga haji ini dievaluasi. Apakah bank garansinya harus dibesarkan atau tidak? Dan pertanyaan kami begini, ketika terjadi seperti ini, itu bank garansi untuk apa? Saya mau tahu dengan Kemenhad juga, saat ini bank garansi untuk apa? Apakah kemudian Kemenhad sudah membuat surat teguran? Apakah Kemenhad sudah mencabut izin? Pertanyaan kami selanjutnya adalah, itu bank garansinya untuk apa? Ini kita harus evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah sistem monitoring nasional real time, gitu ya. Jadi ini benar-benar real time semuanya, dilakukan secara real time dan semua korban itu bisa melakukan pengecekan. Kemudian ada audit keuangan dan yang paling penting adalah larangan cross subsidi. Ini yang terjadi skema Ponzi. Jamaah untuk bulan Juni Juli untuk yang sudah dibayar secara lunas itu untuk membayar di bulan Maret. Skema Ponzi itu kita harus membuat atau menerapkan namanya larangan cross subsidi. Supaya skema Ponzi itu tidak terjadi. Oke, next lagi. Ini yang diharapkan terakhir oleh para jemaah. Ada 3 hal fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para korban. Yang pertama, restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pemulihan ganti rugi yang sumber dananya itu dari pihak tersangka. Jadi nanti ketika di pengadilan negeri, kemudian diputus ada aset-asetnya itu nanti akan dibawa ke KPN KNL, dilelang, kemudian nanti dicairkan, didistribusikan, nanti dibagi-bagi. Gitu. Itu yang kita ingin jaga. Yang kedua adalah ada namanya kompensasi. Di dalam pasal 97 Undang-Undang 14 tahun 2025 gitu ya, disebutkan bahwa pelindungan terhadap jamaah sebelum keberangkatan. Nah, salah satunya itu adalah mengenai kompensasi. Ini kita bertanya-tanya. Karena gini, secara istilah diksi, kompensasi dan juga restitusi itu 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya restitusi sumbernya dari tersangka atau terdakwa. Kemudian untuk kompensasi itu sumbernya dari negara. Pertanyaan kami adalah dengan adanya undang-undang tersebut, apakah memang negara mau kemudian mengembalikan atau memulihkan korban? Terus bagaimana teknisnya? Ini kita bertanya-tanya di dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 ini, pasal 97. Kemudian yang ketiga adalah ganti kerugian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 63. Yang kemudian dari tadi ya Prof Mufti dan juga Prof Fahri ya, itu menyampaikan bahwa ini perlu dimasukkan ke dalam tahap penyidikan, pasal 63 huruf C. Seperti itu, mengenai kerugian. Jadi ada 3 fasilitas Bapak Ibu yang kemudian dituntut oleh korban. Yang pertama itu restitusi, yang kedua itu kompensasi, yang ketiga ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Terima kasih.